untuk sholat itu saya benar-benar harus sembunyi-sembunyi. Jadi pertama itu ketika di kos, karena saya juga walaupun di kos itu sebenarnya semuanya muslimah ya, tapi karena dulu mereka kenal saya kan taunya saya Katolik. Kemudian ketika setelah saya syahadat itu saya juga belum berani ngungkapin ke mereka. Jadi saya ketika azan itu saya ke masjid. Nanti sholat di masjid, nanti baru pulang ke kos. Itu saya jalani selama 1 minggu. Jadi maghrib, isya, asar, zuhur itu selalu di masjid. Nanti subuh itu baru di kos. Dan waktu itu karena masih liburan semester, kebetulan teman satu kamar saya belum ada, jadi saya masih bisa tuh sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah waktunya masuk, akhirnya mau nggak mau saya ngomong gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Mualaf TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, kami selalu mendoakan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta selalu diberikan nikmat sehat dan juga dilancarkan segala usaha dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga sahabat Mualaf TV yang sedang sakit, sakitnya dijadikan pelebur dosa dan juga segera diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di samping saya sudah ada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini agar channel kami terus berkembang dan sahabat Mualaf TV tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dengan narasumber lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ta'aruf dulu ya Mbak ya. Bisa menyebutkan nama, asal, dan juga agama sebelumnya. Nafadhan. Ya. Nama saya Rati, saya dari Pekalongan asalnya. Kemudian agama saya dulu sebelum memeluk agama Islam Katolik. Jadi sebelum memeluk agama Islam Mbaknya seorang Katolik. Iya. Kehidupan Mbaknya sebelum menjadi seorang pemeluk agama Islam itu seperti apa ya? Jadi saya dulu ketika di agama Katolik ya aktif di sekolah minggu, kemudian di gereja, juga aktif juga di gereja gitu. Jadi setiap kali ada misa itu selalu juga jadi petugas pembaca Alkitab di gereja seperti itu. Kemudian dulu sudah dibaptis, juga sudah ikut untuk pembelajaran sakramen Krisma, cuman nggak sampai sakramen Krisma waktu itu, nggak sampai dibaptis yang kedua. Jadi waktu itu Mbaknya sempat menjadi aktivis gereja? Dulu ketika masih ya mungkin SMP ya. Setelah itu hal apa yang membuat Mbaknya itu mantap, yakin menjadi seorang mualaf dan juga akhirnya memilih untuk bersyahadat? Ya, yang membuat saya mantap memeluk agama Islam itu adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Mulai dari ajaran mengenai sholat, kemudian mengenai Al-Quran. Saya melihat Islam itu adalah agama yang betul-betul dengan ajaran agama yang semua itu diatur gitu. Jadi ada aturan-aturan yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu nggak saya dapat sebelumnya di agama yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi ketertarikan awal saya itu ketika saya masih SMP, waktu itu saya lihat
teman-teman saya ketika azan itu menunaikan sholat, mereka sebelum sholat itu ada wudhu dulu, kemudian baru mereka sholat berjamaah. Itu yang menjadi ketertarikan awal. Walaupun waktu itu saya masih aktif di gereja, cuman ketika pelajaran agama Islam itu juga saya ikut. Jadi di situ saya tahu bahwa Islam itu seperti itu, ada aturan-aturan semua dalam kehidupan itu diatur di dalam Al-Quran. Kita mau tanya tentang apa itu di dalam Al-Quran ada. Seperti itu. Jadi itu yang kemudian membuat saya menjadi lebih mantap untuk memilih Islam. Seperti itu. Kalau di ajaran sebelumnya mungkin membandingkan kitabnya saja membuat saya yakin gitu bahwa Islam adalah agama yang benar. Selanjutnya setelah mbaknya tertarik dengan sholat, terus wudhu, terus hal yang mbak lakukan selanjutnya adalah apa? Ketika itu saya mulai membaca tentang agama Islam itu kan, sampai akhirnya tahun 2009 ketika saya sudah kuliah di Semarang, itu kemudian saya bilang kepada teman saya bahwa saya ingin memeluk agama Islam supaya saya bisa sholat. Seperti itu. Kemudian teman saya ketika itu dibimbing sama dia, karena waktu itu kan saya masih bergantung sama nenek saya, jadi belum berani mengungkapkan gitu kan, untuk secara terang-terangan saya bilang ke keluarga bahwa saya memeluk Islam. Waktu itu belum berani. Jadi waktu itu backstreet sama teman saya, terus dibimbing untuk syahadat, kemudian dikasih buku tuntunan sholat. Dari situ mulai belajar tentang sholat gitu. Dan itu saya benar-benar yang ketika sholat pertama itu rasa kayak tenang gitu. Ya seperti itu gitu, ibadah yang sesungguhnya antara seorang hamba gitu ya, hamba dengan Tuhannya itu. Dan saya menemukan ini jalan yang benar seperti itu. Rintangan apa yang mbak hadapi selama berjuang untuk menjadi seorang mu'alaf Ramadan? Iya. Kalau rintangannya ya karena waktu itu kan backstreet jadi ya untuk sholat itu saya benar-benar harus sembunyi-sembunyi. Jadi pertama itu ketika di kos, karena saya juga walaupun di kos itu sebenarnya semuanya muslimah ya, tapi karena dulu mereka kenal saya kan, taunya saya Katolik. Kemudian ketika setelah saya syahadat itu, saya juga belum berani ngungkapin ke mereka. Jadi saya ketika azan itu saya ke masjid. Nanti sholat di masjid, nanti baru pulang ke kos. Itu saya jalani selama 1 minggu. Jadi maghrib, isya, asar, zuhur itu selalu di masjid. Nanti subuh itu baru di kos. Dan waktu itu karena masih liburan semester, kebetulan teman satu kamar saya belum ada, jadi saya masih bisa tuh sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah waktunya masuk, akhirnya mau nggak mau saya ngomong gitu. Dan ternyata tanggapannya nggak seperti yang saya kira, kan tadinya takut ya mau ngomong itu takut. Tapi akhirnya ketika saya ungkapkan, ternyata malah sambutannya justru baik gitu kan, begitu mendukung gitu. Malah diajari itu, nanti kalau ada yang nggak tahu bisa tanya, seperti itu. Malah baik banget gitu kan tanggapannya. Jadi di luar pemikiran saya gitu, ketakutan saya yang waktu itu. Terus ketika karena backstreet, jadi ketika pulang ke rumah pun sholat ya bener-bener di dalam kamar saya kunci semua, mukena juga bener-bener saya simpan di dalam lemari, saya kunci gitu kan. Kuncinya saya selalu simpan baik-baik supaya nggak ketahuan gitu. Alasan apa yang kayak mbaknya itu memilih backstreet diam-diam, nggak terang-terangan tuh karena apa mbak?
karena kan gini, cerita awalnya kan sebenarnya orang tua saya kan dua-duanya muslim, cuman karena mereka berpisah, kemudian saya dari kecil, dari bayi ikut nenek. Kebetulan nenek adalah seorang Katolik, jadi mau tidak mau saya mengikuti ajaran Katolik karena diasuh oleh nenek kan. Nah, ketika saya memeluk agama Islam itu, kenapa saya backstreet? Karena ya ada rasa takut ya. Nanti setelah saya ungkapkan, nanti tanggapannya nenek seperti apa gitu kan. Takut, kecewa, marah gitu kan. Juga secara finansial juga saya masih bergantung waktu itu. Ya karena masih pemikirannya anak muda ya yang belum bener-bener yakin sama Allah itu, Masih overthinking lah. iya bener, masih takut lah istilahnya untuk berdiri sendiri, karena waktu itu kan usia mungkin baru sekitar ya 19 ya mungkin ya, Iya. 19 tahun 1920 ya. ya, untuk berdiri sendiri, mandiri secara finansial untuk menanggung biaya hidup di kos, kemudian untuk biaya kuliah itu kan, ketika memutuskan mau lepas dari nenek kan juga sebuah ketakutan tersendiri ya untuk anak umur segitu. Jadi waktu itu memilih backstreet seperti itu, karena itu ketakutan secara finansial, kemudian ketakutan juga respon dari nenek nanti seperti apa. Itu berangsur-angsur berapa lama ya, Mbak? Backstreetnya Iya. itu dari tahun 2009 berarti sampai dengan 2013. Berarti awal mula Mbaknya bersyahadat itu sekitar tahun 2009. Sekitar tahun 2009. Itu dipandu sama temennya Teman Mbak? saya, karena saya kan sebenarnya udah tertarik dengan ajaran agama Islam itu kan udah dari SMP kan waktu itu. Cuman kan waktu itu masih di rumah ya, masih di rumah nenek kan. Saya juga mikir kalau misalnya ya juga belum begitu mantap kan. Namun ketika pas kuliah itu kan sudah banyak belajar juga tentang agama Islam, sudah benar-benar yakin gitu bahwa ini adalah agama yang benar menurut saya. Jadi waktu itu saya juga sudah tinggal di kosan istilahnya, bisalah kalau misalnya saya mau sholat apa gitu kan bisa nggak di rumah nenek gitu kan. Jadi terus itu Pada saat SMP itu hal yang menarik buat Mbaknya tuh apa? Hingga membuat Mbaknya tuh kayak tertarik untuk mempelajari, mengamati agama Islam. ya itu tadi, ketika ya teman-teman saya mau sholat berjamaah, mereka kan wudhu bersama-sama bener-bener. Jadi ketika orang mau sholat menghadap ke Tuhannya itu tuh harus dalam keadaan suci, bersih. Itu yang membuat saya tertarik gitu. Sedangkan ketika kalau orang sholat itu, kalau cewek kan kalau mes kan nggak boleh sholat ya, karena nggak dalam keadaan suci. Nah itu nggak ada gitu di dalam aturan agama Katolik kan, ke gereja ya ke gereja aja gitu. Mau itu dalam keadaan mens, mau itu dalam keadaan nggak suci, itu kan nggak ada aturan yang seperti itu. Padahal kita kan mau menghadap kepada Sang Pencipta kita, istilahnya kan benar-benar ya, kalau menurut saya memang harus dalam keadaan yang benar-benar suci seperti itu, bersih ya. Jadi karena hal itu terus selain backstreet ada rintangan lain yang Mbak hadapin? Kalau rintangan lain mungkin dalam mempelajari agama Islam itu ini ya, membaca Al-Quran ya. Itu kan agak susah ya, sampai sekarang masih belajar gitu, walaupun bisa baca huruf Arab sepotong-sepotong, tapi kan kalau misalnya udah dalam bentuk Al-Quran itu mesti agak bingung. Nah itu rintangannya itu untuk belajar agama Islam, kesulitannya di situ. Terus Mbaknya secara terang-terangan mengakui bahwa Mbaknya memilih mau pindah
dari agama Katolik menjadi agama Islam itu kapan? Terus bagaimana respon orang-orang sekitar terhadap hal itu? Iya. Ketika saya backstreet dari orang tua memeluk agama Islam, sebenarnya kan secara yang bisa lihat di Semarang itu nggak backstreet ya. Jadi ketika 2009 saya memeluk Islam, nggak lama setelah itu saya memutuskan untuk berhijab. Nah, otomatis kan orang-orang juga tahu. Dulu teman-teman, karena semester 1 itu saya masih ngambil pelajaran agama Katolik. Jadi ada beberapa teman satu fakultas itu yang akhirnya ketika saya berhijab kan akhirnya tahu saya masuk Islam. Ya ada yang kemudian jadi kayak nggak kenal gitu, kayak benci gitu. Tadinya akrab gitu kan. Terus ketika saya terus akhirnya berhijab tuh kayak, ih kok ini gitu, ada yang memandang seperti itu. Ya ada juga temen satu fakultas dulu. Tapi lebih banyak yang kemudian merangkul. Jadi sesama muslim kan merangkul tuh. Terus akhirnya itu ketahuannya kapan, Mbak? Ketahuan saya sholat Idul Fitri tahun 2000 berapa ya? 2011-an mungkin. Itu ketahuannya nenek itu ketika saya sholat Id, saya diajak teman saya itu sholat Itu di kampung halaman ya? Di Pekalongan. Karena kan libur kan, pasti kalau Idul Fitri kan pasti libur. Iya. Pulang kampung. Kebetulan teman saya ngajak ayo sholat gitu kan. Udah saya ikut. Kebetulan di masjidnya itu ada saudara jauh. Nah, terus dia bilang ke nenek saya, tadi saya lihat Mbak Rati sholat gitu kan, sholat Idul Fitri. Kemudian ya responnya nenek saya ternyata cuman, alah sholat Id kan mong makmum tok gitu. Cuma seperti itu responnya. Terus ketika saya pulang, saya ditanya, tadi kamu ikut sholat Id toh? Terus saya bilang, iya, saya nemeni teman saya gitu kan. Oh ya wis rapopo, wong ya cuma makmum. Cuman seperti itu. Jadi saya nggak ngaku gitu kalau saya sudah memeluk agama Islam gitu. Saya nggak ngaku. Tapi ya cuma seperti itu responnya. Ya, terus saya benar-benar di hadapan orang tua mau memeluk agama Islam secara resmi, maksudnya diketahui gitu kan, itu ketika mau menikah. Jadi 2013 saya mau menikah, bulan Desember itu saya mau menikah. Kemudian bulan November kalau nggak salah ya, saya bilang ke orang tua kalau saya mau masuk Islam gitu. Respon pertama yang diberikan oleh neneknya Mbaknya? Ya nggak apa-apa karena sudah pilihan hidup gitu. Berarti beliau malah mendukung hal tersebut atau? Sebenarnya sih ya nggak mendukung juga, maksudnya ya biasa aja gitu, nggak mendukung dan nggak melarang karena buat nenek mungkin waktu itu dianggapnya sudah mau menikah kan, sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi ya sudah gitu, kalau memang itu jalan yang mau dipilih ya silahkan seperti itu. Cuman malah beliau tuh malah berpesan kalau mau jadi muslim ya jadi muslim yang baik gitu, jangan setengah-setengah gitu, malah seperti itu. Jadi malah memberi nasihat ya. Berarti sebelum dari tahun 2009 Mbaknya udah bersyahadat, berarti untuk identitasnya tetap Katolik? Tetap Katolik. Oh, sampai mau menikah itu baru berganti agama? Iya, betul. Terus respon suaminya Mbaknya tahu identitasnya masih Katolik tapi orangnya udah berhijab itu gimana? Saya dari awal sudah bilang kalau saya dulu Katolik, kemudian saya backstreet dari orang tua kalau saya tuh memeluk agama Islam. Dan saya bilang juga saya masih butuh banyak bimbingan lah terkait agama Islam seperti itu ya, nggak apa-apa. Ada penentangan nggak dari keluarga pihak suaminya Mbaknya terkait dengan Mbaknya seorang mu'alaf? Enggak sih. Jadi lapang dada menerima ya? Iya. Nah, untuk di kehidupan selanjutnya setelah menjadi seorang muslim, setelah mengalami beberapa rintangan ini, untuk kedepannya hal apa yang ingin Mbak lakukan setelah menjadi seorang muslim?
Mungkin lebih kayak taat belajarnya atau hal apa yang belum tercapai lah, tapi ingin mbaknya capai. Iya, kalau saya pengen lebih mendalami Al-Quran sih. Karena situ. sulit tadi ya mbak. Karena sulit ya. Jadi ketika sudah dihadapkan dengan Al-Quran itu kadang bingung gitu bacanya. Nah itu, ini kan masih belajar juga. Karena kan kalau misalnya hidayah itu datang kan atas kehendak Allah ya. Jadi mungkin dulu saya ketika memeluk agama Islam tuh belum benar-benar punya keinginan untuk mendalami Islam, karena dulu kan pengennya cuma pengen sholat gitu kan. Nah kalau sekarang pengen bener-bener tahu isi dalam Al-Quran itu, pengen bisa baca gitu. Lebih mendalami lagi agama Islam. Untuk proses mendalamannya itu mbaknya belajar di mana? Belajar ngaji bareng-bareng di Mu'af Center. Jadi lebih mendalami lagi. Ya. Waktu mbaknya mengikrarkan syahadat, bagaimana perasaan mbaknya pada waktu itu? Perasaannya kayak terharu gitu. Jadi apa yang saya inginkan dari waktu itu SMP ya, saya inginkan akhirnya waktu itu bisa tercapai gitu. Jadi rasa haru yang benar-benar dan rasa senang, bahagia gitu. Jadi saya ketika itu setelah syahadat belajar sholat, jadi teman saya bilang gini, untuk awal-awal kan mungkin belum hafal semua bacaan sholat itu, yang penting Al-Fatihah dulu udah bisa, nanti pelan-pelan yang lain bisa menyusul, itu dulu. Dan ketika saya merasakan sholat itu benar-benar saya merasa damai gitu, dan benar-benar nunggu waktu sholat. Jadi zuhur, gitu zuhur sholat langsung sholat, asar azan langsung sholat, itu kayak benar-benar menanti gitu loh. Waktu sholat itu benar-benar kayak pengen gitu terus sholat gitu, karena memang kayak ya keinginan sudah lama ya, ketika gimana rasanya kalau kita tuh pengen sesuatu terus akhirnya dapat gitu kan, ekspektasinya gimana ya, senang gitulah. Senang banget. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk harapan dan cita-cita kedepannya mbaknya sebagai seorang mu'alaf itu seperti apa? Harapannya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bisa membaca Al-Quran dengan lancar gitu, kemudian bisa menjalankan agama Islam sesuai dengan tuntunan. Kemudian saya berharap juga orang-orang yang masih belum menemukan ajaran agama Islam itu bisa menemukan jalan. Kadang saya ada rasa pengen ayo toh kayak ayo toh agama yang paling benar itu Islam, tapi kan kita nggak bisa memaksa ya. Namanya hidayah itu kan datang karena Allah tadi. Jadi sebenarnya saya kayak melihat orang yang belum memeluk agama Islam tuh pengen, Bu ayo toh kamu tuh mengenal dulu dulu Islam tuh seperti apa. Jadi nanti insya Allah kalau sudah mengenal tuh pasti akan cinta gitu sama Islam gitu. Terus harapannya juga kalau yang sudah Islam dari lahir bisa benar-benar menjalankan Islam ya, jadi Islam yang benar-benar Islam seperti itu. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya pengen ya bisa lebih baik lagi gitu. Baik, pandangan mbaknya terhadap agama Islam sebelumnya kan mbaknya menganut Katolik. Lalu pandangan mbaknya untuk agama Islam itu seperti apa? Ya, dulu sebelum mengenal Islam itu saya lihat orang Islam tuh beragam ya. Ada yang Islam benar-benar Islam, ada Islam yang cuma KTP aja gitu kan. Jadi saya memandang karena dulu Katolik itu, kalau orang Katolik ya karena ibadahnya cuma seminggu sekali ya. Jadi kalau misalnya ini ya ke gereja pasti gitu. Jadi nggak ada orang Katolik yang terus
kemudian nggak ibadah. Tapi kan saya melihat Islam tuh ada orang yang mengaku Islam di KTP Islam tapi nggak sholat gitu kan. Nah, saya memandang apa ya, jadi Islam tuh ada yang benar-benar Islam dan ada yang cuman buat identitas seperti itu. Macam-macam ya Bu? Iya, macam-macam. Nah, selain itu ada hal lain, pandangan lain terhadap agama Islam? Sebelum saya mengenal Islam, ya pandangan saya terhadap agama Islam gimana ya? Sebelum ada ketertarikan ya biasa aja gitu. Maksudnya saya dulu ya menganggap ya agama yang benar ya agama saya yang dulu. Sebelum menemukan hidayah, terus ketertarikan juga ya Mbak. Sebelumnya Mbaknya apa menemukan sebuah kesulitan ketika mendalami sebuah agama Islam? Kesulitan dalam hal membaca Al-Quran tadi ya. Iya. Ya karena kan dulu waktu awal-awal itu belajar Iqra itu juga huruf A sama A itu kan harus beda gitu kan. Jadi itu benar-benar dulu sampai nangis saya diajari Iqra itu dulu. Antara alif sama ain. Ain, ya benar. Itu kan harus beda, jadi sampai nangis dulu. Mungkin ada pesan yang ingin Mbak sampaikan untuk sahabat Mu'alaf TV yang sedang menyaksikan perbincangan kita ini, untuk sahabat Mu'alaf TV yang sudah muslim sejak masih kecil, silakan. Ya. Kalau pesannya ketika kita dirahmati agama Islam dari kecil itu kan rahmat yang sungguh luar biasa yang tidak bisa saya rasakan. Karena mungkin saya terlahir dari orang tua yang muslim, cuman karena suatu keadaan kemudian saya nggak bisa menikmati itu dari kecil. Pesan saya untuk yang memang dirahmati karunia Islam dari kecil, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya, jangan sampai kemudian menjadi lalai, karena biasanya orang kan saya sudah Islam kemudian gak mau belajar lebih ya, belajar cuma ya dari pendidikan formal, itu yang saya rasa kurang. Pesan saya ya lebih mendalami lagi, lebih cintai lagi, cari tahu lagi lebih mendalam tentang agama Islam itu. Jadi jangan karena lahir Islam kemudian ya sudah diterima apa adanya seperti itu. Jadi harus benar-benar Islam itu tertanam di dalam hati bahwa Islam itu bukan agama yang saya terima dari lahir, tapi Islam adalah benar-benar agama yang saya pilih dan agama yang benar, seperti itu. Terus sebenarnya ada pesan untuk mungkin orang-orang yang di luar sana yang sedang menyaksikan ini ingin menjadi seorang mu'alaf atau ingin bersyahadat, ada ketertarikan dengan Islam tapi masih ragu, takut, kurang yakin. Kira-kira ada hal yang bisa membuat orang di luar sana menjadi yakin bahwa pilihan mereka itu adalah yang terbaik. Silakan. Iya. Buat yang udah menemukan itu kan, menemukan bahwa ketertarikan terhadap Islam berarti Anda adalah terpilih, bisa dapat hidayah dari Allah. Saran saya lebih dalami lagi, kemudian tanya ke dalam hati masing-masing itu kan, apakah sudah benar-benar mantap. Kalau dari saya, Islam adalah agama yang sudah betul, sudah pilihan yang paling tepat. Jadi jangan ragu, karena semua di dalam Islam itu sumbernya jelas, aturannya jelas, tidak seperti yang di agama lain, seperti itu menurut saya. Juga terkait tadi cerita Mbaknya juga sempat backstreet secara diam-diam, itu dari situ juga bisa diambil
bahwa kalau ingin berjuang dengan keyakinan itu lebih baik diutarakan. Karena kan belum tentu responnya, ternyata responnya nenek mbaknya tadi juga tidak membantah, tidak memberi penolakan yang cukup menonjol, malah beliau menerima dan menasihati. Iya. Ya jangan ragu sih, intinya begitu. Iya. Baik, terima kasih telah berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan kali ini dapat menjadi edukasi dan juga informasi bagi sahabat Mu'alaf TV. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya Mbak. Mungkin nanti ya kalau ada waktu kita bisa sambung silaturahmi sekaligus berbincang-bincang lagi. Dan untuk sahabat Mu'alaf TV dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih karena telah setia mengikuti perbincangan kami pada sore hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada suatu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.